Nah, berikutnya, di video ini kita akan membahas tentang matriks transformasi linier umum. Nah, jadi selama ini kita hanya membahas tentang kita tahunya bahwa matriks transformasi linier itu didapat jika transformasi liniernya itu adalah transformasi yang mentransformasikan antara suatu ruang vektor berdimensi n ke ruang vektor berdimensi m atau ruang vektor Euclidean ke ruang vektor Euclidean juga. Nah, kita belum mendefinisikan bagaimana caranya kita menemukan suatu matriks transformasi untuk transformasi linier yang tidak terbatas pada hal tersebut, karena kan kita tahu bahwa objek dalam transformasi linier itu tidak hanya vektor saja, tapi ada juga bisa dalam bentuk suatu polinomial, bisa dalam bentuk matriks, pokoknya segala sesuatu yang bisa menjadi suatu ruang vektor, maka dia bisa kita buat suatu transformasi liniernya. Nah, seperti itu. Dan juga bagaimana perpindahan antara misalkan dari suatu ruang polinomial ke suatu ruang vektor misalnya. Nah, itu ada transformasinya. Nah, bagaimana cara kita bisa menemukan transformasinya? Nah, kunci dari subbab ini atau materi tentang matriks transformasi linier umum ini adalah kita harus mengingat lagi di bab sebelumnya, di bab 5 kalau tidak salah, mengenai basis. Nah, jadi di sini kita perlu menemukan basis untuk ruang. Kan kita tahu bahwa ada dua ruang transformasi itu kan dari ruang V ke ruang W ya. Nah, jadi ada satu ruang di ruang V, kemudian dia pindah ke ruang W. Nah, ada satu transformasi di sana, suatu fungsi yang mentransformasikan anggota di ruang V ini ke ruang W yang ada di sini. Nah, kemudian untuk bisa menemukan matriks transformasi liniernya, nah kan akan lebih segala transformasi linier akan lebih mudah kita tahu sifat-sifatnya, baik itu mengenai kernelnya, mengenai range-nya, mengenai inverse transformasinya, mengenai komposisi transformasinya. Itu akan lebih mudah jika kita dapat menyatakan transformasi tersebut dalam bentuk matriks transformasi. Nah, oleh karena itu di sini dibahas secara dalam bagaimana cara kita menemukan matriks transformasi liniernya. Nah, matriks transformasi linier tadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, dari V ke W tadi, ini V ke W tadi. Nah, itu pertama kita harus tahu dulu basis. Nah, jadi basis untuk ruang V itu siapa, kemudian basis untuk ruang W itu siapa. Nah, jadi matriks ini tadi akan didasarkan dari basisnya, basis di ruang V sama basis di ruang W. Nah, seperti itu. Jadi transformasi yang akan kita lakukan nanti, mencari matriks transformasinya, itu kita harus tahu dulu basis untuk ruang V dan basis untuk ruang W. Nah, seperti itu. Jadi abis ini ya lihat aja ya untuk memperdalam materi ini dan segala sifat-sifat yang berkaitan sama matriks transformasi linier umum. So let's check this out. Oke, sekarang kita masuk ke materinya, matriks transformasi linier umum. Nah, jadi sesuai overview tadi atau yang dijelaskan di awal bahwa kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menemukan matriks transformasi, tapi transformasinya itu tidak harus dari satu ruang vektor pada ruang berdimensi n yang seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Kalau yang contoh-contoh sebelumnya kan lebih mudah untuk mencari matriks transformasinya. Nah, sebelum itu, kita bahas ini dulu. Nah, jadi asal muasalnya itu adanya ini ya, adanya basis. Nah, jadi asal muasalnya itu adanya basis pada ruang vektor V dan ada basis pada ruang vektor W ya. Nah, yang pertama itu basisnya B, yang kedua itu basisnya B aksen. Nah, jadi ada basis ini, kemudian basis ini. Nah, jadi ceritanya di ruang vektor V, nah dan ruang vektor W ya kan. Nah, kemudian
transformasinya ini memetakan atau ya memetakan antara ruang vektor V ke ruang vektor W. Nah, transformasinya. Nah, di V ini ada basisnya. Nah, di W ini juga ada basisnya yaitu B aksen. Nah, jadi asal muasalnya ini adalah kita bisa menemukan suatu ruang vektor, suatu matriks transformasi. Nah, ini kan T, ini kan bisa nanti dijadikan yang kita cari adalah A ya, di mana A ini adalah matriks transformasi dari T. Nah, di mana nanti yang untuk mentransformasikan kita tidak perlu lagi menggunakan rumus transformasi, tapi kita bisa menggunakan matriks transformasinya. Nah, tujuan kita menggunakan matriks transformasinya ini apa? Agar kita bisa lebih mudah dalam melakukan dua hal, yakni komposisi transformasi dan yang kedua mencari inverse transformasi. Nah, karena kan kemarin kita terkendala untuk mencari inverse transformasi dari transformasi yang bukan merupakan transformasi untuk ruang vektor berdimensi n. Nah, itu seperti itu. Sehingga di sini dengan kita bisa menyatakan setiap transformasi itu dalam bentuk matriks, maka akan mudah untuk kita mengecek dan mengetahui bagaimana apakah si transformasi itu bersifat satu-satu. Nah, yang kedua, apakah si transformasi ini punya inverse atau tidak. Nah, seperti itu ya. Oke, nah jadi asal muasalnya, nah di V ini ada B, jadi ini Bapak kasih anu ya, kan ini ada T ya, maka di sini itu V, di sini itu W. Nah, kemudian si V kan dia punya basis B, ya basis, dan setiap anggota V yang yakni X ini dapat dinyatakan ke dalam bentuk seperti ini, vektor koordinat X dengan basis B. Ya, ini yang seperti ini, bisa yang ini V sama dengan misalnya basisnya U dan ini ya. Misalkan basisnya adalah ini untuk basis B, misalnya di sini basisnya adalah U1, U2. Nah, jadi U dapat dinyatakan sebagai C1 kali U1 ditambah C2 dikali U2. Nah, vektor koordinat basisnya, nah ini vektor koordinat U dengan basis B. Nah, ini adalah C1, C2. Masih ingat nih ya? Nah, ini vektor koordinat basis. Nah, jadi di sini yang kita cari itu adalah nilai C1 dan C2-nya untuk mewakili si U. Setiap U dari U yang asal yang tanpa dalam basis B. Nah, jadi kita mencari U dalam basis B. Nah, kemudian ketika X ini dipetakan, nah maka hasilnya adalah TX. Seperti itu ya. Nah, kemudian TX ini karena di W dia TX ini kan anggotanya W ya. Kemudian di W ini ada basis B aksen. Nah, maka si TX ini dapat dinyatakan dalam bentuk B aksen. Jadi misalkan B aksennya itu adalah V1, V2 misalnya. Nah, maka yang dicari di sini adalah V yang sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2. Maka hasil TX ini harus kita nyatakan dalam bentuk TX B aksen. Nah, jadi di sini V dalam bentuk B aksen itu adalah C1, atau biar Bapak ganti ya, biar berbeda, jangan pakai C. Nah, tapi kita pakai K aja deh. Nah, di sini K1, K2. Nah, jadi vektor koordinat dari Tx ini nanti diwakili oleh V. Nah, itu adalah pada sini K1, K2. Nah, seperti itu ya. Jadi yang tujuan utamanya kita adalah mencari vektor-vektor koordinat dalam basis masing-masing ruang. Nah, jadi untuk basis B yang ada pada ruang V, kita cari vektor koordinatnya untuk setiap anggota V. Kemudian yang basis B aksen dalam ruang W, kita cari vektor-vektor koordinat anggota W ini dalam basis B aksen. Nah, seperti itu. Nanti yang menghubungkan antara XB dengan TX B aksen ini adalah suatu perkalian dengan matriks. Nah, ini diisi ke sini. Jadi habis ini kita ke sini. Nah, itu ya. Nah, ternyata ada suatu matriks yang bisa menghubungkan antara ini, karena ini kan sudah dalam bentuk vektor ya. Nah, ini dalam bentuk vektor, kemudian ini juga dalam bentuk vektor. Nah, ini vektor pada ruang berdimensi n.
yang ini vektor pada ruang berdimensi M. Nah, ternyata ada kalau vektor dipetakan menjadi vektor, maka ini dia ada, kita bisa menemukan matriks transformasinya. Nah, jadi kan asal muasalnya ini dia vektornya masih vektor biasa, misalnya polinomial atau vektor dalam bentuk matriks, nah atau vektor yang kalah biasa. Tapi setelah dia kita ubah menjadi vektor koordinat basis, nah maka dia di sini tidak lagi bentuknya polinomial misalnya, atau bentuknya yang ada 1 tambah x tambah x kuadrat, itu tidak lagi, tapi dia akan berubah menjadi vektor biasa, vektor pada suatu ruang berdimensi n. Nanti ada beberapa contohkan, karena kalau ini kayaknya agak rumit juga untuk dipahami. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada sudah dalam bentuk vektor dan sudah dalam bentuk vektor, maka dapat dengan mudah kita mencari A-nya yang merupakan matriks transformasi linear. Nah, itu asalnya seperti itu. Jadi di sini matriks A ini merupakan matriks untuk T atau transformasi yang berkenaan dengan basis B dan B aksen. Sehingga di sini perkaliannya A dikali ini, A dikali X dalam basis B akan sama dengan TX dalam basis B aksen. Seperti itu ya. Nah, kemudian dengan kata lain, jika B-nya ini ada U1, U2 sampai UN, artinya adalah basis untuk ruang V berdimensi N, dan B aksennya adalah V1, V2 ini sampai Vm ya. Nah, ini Vm, sorry ini kurang M satunya. Nah, adalah basis untuk ruang berdimensi M. Nah, ini kan karena soalnya berdimensi M. Nah, kita mencari suatu matriks A. Nah, A1, A2, A1 sampai AM1. Nah, ini matriks ini yang berlaku untuk semua vektor X dalam V. Matriks A akan berlaku untuk semua vektor U1, U2 sampai UN jika, nah, jadi dia yang kita cari matriks A ini adalah suatu matriks yang dikalikan nanti dengan basis dengan U1 dalam basis B, yang nanti hasilnya adalah TU1 dalam basis B aksen. Nah, seperti itu. Nah, A dikali U2 dalam basis B hasilnya adalah TU2 dalam basis B aksen sampai A dikalikan dengan UN dari B, yaitu maksudnya UN dalam basis B, dia akan menjadi TUN di B aksen. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan A dikali UN, maksudnya sini adalah A dikali UN dalam basis B akan menghasilkan TUN dalam basis B aksen. Nah, ini hanyalah asal muasal rumusnya aja ya, kenapa kok kita bisa menemukan matriks transformasi linear. Nah, seperti itu. Kemudian jika nanti kita matriks koordinatnya ini merupakan basis baku. Nah, jika tadi kan tidak ada tidak ada yang ini tidak dianggap baku tadi ya. Nanti jika yang untuk mendapatkan rumusnya ini asal muasalnya aja. Nah, nanti yang ini akan dianggap sebagai matriks baku yang ini. Nah, basis ini adalah basis baku, yang ini basis baku, yang ini basis baku. Nah, kalau ini semuanya UNB ini basis baku, nah maka nanti akan langsung ketemu bahwa A11, A21 sampai AM1 itu akan sama dengan TU1B aksen. Kemudian A12, A22 sampai AM2 akan sama dengan TU2B aksen, dan seterusnya A1N, A2N sampai AMN itu adalah TUNB aksen. Sehingga nanti matriks, nah matriksnya, ini kan tujuan kita sebenarnya adalah mencari matriksnya ya. Nah, sehingga nanti matriks transformasi linearnya, nah itu yang ini bisa kita dapatkan dari TU1 B aksen. Nah, kemudian ini untuk kolom pertama, nah di kolom kedua ini TU2 B aksen. Begitu seterusnya sampai kolom terakhir TUN B aksen. Nah, jadi nanti untuk mencari matriksnya kita cukup mencari hasil transformasi dari U1, tapi dia ada di dalam di dalam B aksen. Kemudian hasil transformasi U2 ada di dalam B aksen, hasil transformasi U3 ada di dalam B aksen. Jadi secara garis besar untuk mencari matriksnya pertama U1 ini kan di basis ya. Nah, jadi transformasikan anggota
basis B dengan rumus transformasi. Dengan rumus transformasi biasa. Oke. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, nah ini nyatakan vektor koordinat, nyatakan hasil transformasi anggota basis dalam vektor koordinat. Nyatakan hasil transformasi dalam vektor koordinat. Nah, yang ketiga, nah ini ya tinggal disusun aja menjadi matriks A. Akan Bapak contohkan seperti apa ya. Nah, kemudian untuk penulisan notasinya, nah nanti ini kalau kita kalikan ya, notasinya itu nanti seperti ini. Jadi A itu matriks transformasi linearnya dapat juga ditulis sebagai T B aksen, B. Ini artinya transformasi yang berkenaan dengan basis B dan B aksen seperti itu ya. Nah, kemudian matriks ini punya sifat TB aksen, B dikali XB, maka hasilnya adalah TX dalam B aksen. Jadi kalau ada kita transformasikan, nah ini kan ini sama saja dengan A dikali XB tadi ya. Nah, ini kalau kita transformasikan si X dalam basis B, maka hasilnya akan menjadi TX, tapi dia dalam basis B aksen. Nah, seperti itu. Jadi, yang X yang asalnya ini sudah dalam bentuk koordinat, vektor koordinat. Nah, kemudian ketika dikalikan dengan matriks A, maka dia akan menghasilkan matriks TX. Matriks akan menghasilkan suatu vektor. Vektornya hasil transformasinya tapi dalam B aksen seperti itu ya. Nah, jadi ini mungkin tidak penjelasannya agak sedikit ribet. Tapi sebenarnya ini hanya menjelaskan asal-usul rumusnya saja dan bagaimana cara kita mendapatkan matriks transformasi linearnya. Nah, habis ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita menemukan transformasi matriks transformasi linear menggunakan algoritma yang tadi. Ada satu, pertama transformasikan anggota basis B dengan rumus transformasi. Yang kedua, nyatakan hasil transformasi dalam vektor koordinat. Nah, yang ketiga, disusun sesuai U1, U2 sampai UN-nya ya. Nah, kita coba. Nah, sebagai contoh, di sini Bapak tidak menggunakan, nanti akan ada contohnya juga yang dalam bentuk Rn atau ruang vektor Euclidean. Nah, tapi Bapak di sini akan menggunakan contohnya dulu dalam bentuk polinomial. Nah, polinomial berderajat 2 dan polinomial berderajat 3 ya. Nah, karena kan kalau yang Rn itu atau ruang vektor yang biasa yang berdimensi n itu kan akan mudah untuk kalian mencari mencari vektor koordinatnya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara kita mencari nanti vektor koordinat basis kalau basisnya bentuknya seperti ini. Ya, walaupun di sini sebagai contohnya di sini basisnya adalah basis standar ya. Nah, karena memang Bapak ketemu soalnya juga masih basis standar. Oke. Jadi misalkan T suatu transformasi dari polinomial berderajat 2 ke polinomial berderajat 3 merupakan suatu transformasi linear yang didefinisikan oleh T Px sama dengan X kali Px kali polinomial X. Tentukan matriks transformasi linear yang berkenaan dengan basis B sama dengan 1 X kuadrat dan B aksen sama dengan 1 X kuadrat dan X pangkat 3. Nah, ini maka untuk penyelesaiannya, pertama kita transformasikan dulu masing-masing anggota basis B yang 1 X dan X kuadrat. Bentar ya. Oke. Nah, ini pertama ini kan kita transformasikan dulu. Nah, jadi kita transformasikan anggota basis B. Basis B ini anggotanya ada 1, ada X kuadrat. Nah, kita transformasikan anggota basis B ya. Nah, ini jawab pertama, ya transformasikan anggota basis B, langkah tadi. Dan langkah tadi pertama kita transformasikan anggota dari basis B. Nah, T dari U1, nah itu sama dengan T dari 1. Nah, katanya di sini adalah transformasinya adalah X dikali Px. Nah, berarti di sini adalah X dikali 1 sama dengan X.
Kemudian, nah itu baru transformasi yang U1 ya. Ini U1, ini U2, ini U3. Oh ya, ini aja deh biar gampang. Nah, ini kita nyatakan sebagai U1, yang ini kita nyatakan sebagai U2, yang ini kita nyatakan sebagai U3 ya. Nah, kemudian ini kita nyatakan sebagai V1, ini kita nyatakan sebagai V2, ini kita nyatakan sebagai V3, dan ini kita nyatakan sebagai V4. Nah, jadi seperti itu. Sorry Bapak, seharusnya kalau memang dari sesuai bukunya memang dinyatakan seperti ini sih, ada U1, U2, U3. Dan Bapak tadi pengen ngasih kalau yang langsung ditulis seperti ini bagaimana cara pengerjaannya. Nah, ini salah satu contoh ini Bapak ambil dari bukunya, itu bisa kalian lihat di halaman 458. Nah, itu ada himpunan latihan 8.4, Bapak ambil yang nomor 1 ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita transformasikan ini. TU1 tadi sudah ya. T1 sama dengan X. Sekarang TU2 itu adalah T dari X. Nah, ini adalah X kali X artinya. Karena kan TPX sama dengan X kali PX. Nah, X kali X adalah X pangkat 2. Kemudian TU3 ini adalah T dari X kuadrat. Nah, ini sama dengan X kali X kuadrat. Hasilnya adalah X pangkat 3. Nah, oke, langkah pertama udah berhasil. Sudah selesai. Kita mentransformasikan masing-masing U1, U2, U3 menggunakan rumus transformasi. Nah, langkah kedua kita nyatakan hasil transformasinya ini ke dalam basis Belson. Ada 1 X kuadrat X pangkat 3 ya. Nah, oke. Ini bagaimana Pak caranya kita menentukannya? Ya, kita cari aja. Nah, jadi di sini untuk V1 ini TU1. Kita kan mencari yang dalam basis biasa tadi. Begini Pak caranya. Yang tadi V kan sama dengan C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3 tambah C4 kali V4 ya. Nah, sedangkan di sini tadi kita yang V-nya ini kita ganti sama TU1, TU2, dan TU3. Nah, jadi untuk TU1 dulu, nah ini sama dengan C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3 tambah C4 kali V4. Nah, sekarang ini nanti kalau kita hitung, nah TU1-nya adalah X. X sama dengan C1 dikali 1 ditambah C2 dikali X tambah C3 dikali X kuadrat ditambah C4 dikali X pangkat 3. Nah, ini dapat langsung ketahuan ya bahwa nanti kita dapat di sini ya C1-nya itu nanti adalah 0 kan karena di sini tidak ada 1. Nah, di sini berarti C1-nya sama dengan 0. Kemudian C2-nya sama dengan 1. Nah, C3-nya sama dengan 0. C4-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini kebetulan karena di sini hasil transformasinya dia dalam bentuk X. Hasilnya X. Nah, bagaimana kalau ada bentuk lain, Pak? Misalnya kita punya hasil transformasinya ya, misal ya, ini misal aja ya. Ini jangan dikaitkan sama soal yang di sini. Nah, misalkan kita punya hasil transformasinya adalah TUN misalnya ya, ada suatu. Nah, ini misalnya hasilnya adalah 2X plus 5 X kuadrat plus 3 X pangkat 3, nah plus 7. Nah, misalnya sepertinya 7 tambah 2X plus 5X kuadrat plus 3X pangkat 3 misalnya. Nah, maka di sini ini kan 7 tambah 2X tambah 5X kuadrat tambah 3X pangkat 3 sama dengan, nah ini C1 V1-nya, nah ditambah C2 V2 tambah C3 V3 tambah C4 V4. Nah, ini kan C1 kali 1 tambah C2 kali X tambah C3-nya ya C3 kali X kuadrat tambah C4 kali X pangkat 3. Nah, ini langsung aja ya, kita ambil masing-masing koefisien dan konstanta dari nih dari hasil transformasinya. Jadi dari sini langsung didapat C1 sama dengan 7, C2 sama dengan 2, C3 sama dengan 5, C4 sama dengan 3. Nah, itu ya. Kemudian ini akan kita nyatakan dalam bentuk vektor ya. Jadi seperti ini 7,2,5,3. Nah, seperti itu.
Sama juga yang ini tadi akan kita nyatakan dalam bentuk vektor. Ini Bapak cuma ngasih contoh aja. Jadi ini kalau dia tidak hasilnya yang seperti ini kan kebetulan hasilnya langsung jadi X ya. Kalau X ini jelas berarti C1-nya 0, C2-nya 1, C3-nya 0, C4-nya 0. Nah, ini nanti dalam bentuk vektornya, maka T U1 dalam vektor dari basis B aksen ini adalah 0, 1, 0, 0. Nah, seperti ini. Ini baru kita mendapatkan TU1 dalam basis B aksen. Berikutnya akan kita cari lagi TU2 dalam basis B aksen dan TU3 dalam basis B aksen. Nah, bentar dulu. Nah, kemudian di sini kita cari TU2 aksen ya. Nah, TU2 dari B aksen. Nah, tadi TU2-nya adalah TU2-nya itu X kuadrat. TU2-nya X kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan C1V1. Langsung aja ya. C1-nya tadi adalah 1 tambah C2X tambah C3X kuadrat tambah C4X pangkat 3 ya. Nah, X kuadrat ini berarti jelas ya, kalau sini 1 dan yang lain sin X kuadrat dia 0. Maka di sini jelas bahwa C1-nya sama dengan 0, C2-nya 0, C3-nya 1, C4-nya 0. Jadi di sini vektor koordinatnya TU2 dalam B aksen itu adalah 0,0,1,0 ya. Nah, terakhir TU3 TU3 nah itu adalah X pangkat 3 ya. Nah, jadi TU3-nya itu adalah X pangkat 3. Nah, X pangkat 3, nah kita nyatakan lagi dalam C1 1 tambah C2 kali X tambah C3X kuadrat tambah C4X pangkat 3. Nah, maka di sini hasilnya adalah C1-nya 0, C2-nya 0, C3 0, dan C4-nya 1 ya. Nah, karena hanya yang kita ambil yang koefisien semua 3 aja. Oke, dari sini nah kita dapat bahwa belum selesai. Ini belum kita ketemu T-nya ya. Nah, jadi dari sini dari yang TU3 ini maka TU3 B aksen itu adalah 0001 ya. Nah, dari sini baru bisa kita ambil kesimpulan. Nah, jadi sekarang langkah yang terakhir matriks A. Nah, matriks A itu tadi atau kalau kita bikin T B aksen, B ya. Nah, ini kan artinya yang berkenaan dengan B dan B aksen itu hanya adalah TU1B TU2B aksen, ini aksen. Terakhir kan ada 3, berarti sini TU3B aksen. Nah, susunannya seperti apa? Susunannya kita bentuk dalam bentuk kolom. Jadi tadi TU1-nya adalah dulu sini TU1-nya 0100 ya. Nah, kita letakkan di sini dalam bentuk kolom 0100. TU2-nya 0010 0010, TU3-nya 0001. Nah, dengan demikian ini adalah matriks transformasi yang berkenaan dengan basis B dan B aksen. Oke. Nah, tadi kan di penjelasan kita ada ketemu bahwa kita bisa mentransformasikan suatu X transformasikan ke menjadi TX. Nah, itu kan ada 2 tadi, bisa menggunakan rumus transformasi atau kita bisa mengubah X-nya menjadi dalam basis B
Nah, kita kalikan dengan A, dikalikan dengan A, maka akan menjadi TX, tapi dalam B aksen. Nah, itu oke, kita akan coba ya, apakah benar ini berlaku bahwa ketika X-nya kita transformasikan ke TX, kemudian XB akan ditransformasikan jadi TX B aksen. Di sini. Nah, kita coba, sorry. Nah, kita coba transformasikan. Coba transformasikan. Nah, siapa ya? Nah, misalnya di sini X-nya, kok X jangan X pakai U aja ya. Nah, U-nya adalah 1 plus X misalnya. Nah, ini ya, dia juga anggota dari P2 ya. Nah, karena kan ini 1 plus X ini 1 plus X plus 0X kuadrat. Nah, itu anggota dari P2. Kita coba transformasikan. Nah, pertama untuk mentransformasikannya, nah ini menggunakan rumus T, maksudnya R ya. Rumus T dan perkalian T B aksen B. Nah, jadi kita coba transformasikan U menggunakan rumus T dan perkalian T B aksen B ya. Oke, sekarang kita coba dulu yang U-nya ini dipakai rumus T ya. Nah, tadi T dari PX, nah, ya kan, TU berarti, sorry, ini kita ke definisinya dulu. Tuh. Nah, ini dengan rumus. Nah, yang ini dengan rumus. Nah, dengan rumus T. Nah, untuk dengan rumus T ini, nah ini T dari PX tadi katanya adalah X dikali PX. Nah, kemudian dengan demikian maka T dari 1 tambah X ini akan menjadi X dikali 1 tambah X atau sama dengan X ditambah X kuadrat ya. Nah, X tambah X kuadrat. Oke, nah kemudian ini dengan rumus T. Sekarang kita coba lagi dengan jalan yang satunya ya. Nah, satunya lagi dengan apakah hasilnya sama? Nah, kita coba ya. Dengan perkalian T B aksen B ya. Nah, pertama tadi kita bikin dulu ini menjadi matriks. Sorry, ini dalam bentuk basis B. Nah, U itu sama dengan C1 U1 ditambah C2 U2. U-nya tadi 1 tambah X. Nah, U1-nya adalah ini. Nah, ini U1, U2, U3 ya. 1 X dan X kuadrat. Nah, ini berarti ini C1 nih tambah, bentar. Ditambah C3 U3 ya. Karena tadi di sini untuk basis B-nya, nah ini jadi langkah pertama ini kita ubah U ke, nah jadi U dalam B ya, U dalam basis B ya. Ini C1 kali 1 tambah C2 kali, oh gini ya, ini kayaknya kalau 1 tambah X kelihatannya gampang mencarinya. Nah, ini Bapak akan ubah aja deh. Ubah aja deh. Ini soalnya kalau ini 1 tambah X ya gampang bagi kita untuk mencari anunya biar ada perbedaan untuk menunjukkan bahwa tidak harus dalam bentuk seperti itu ya. Kita misalkan jadi 2 tambah 3X. Nah, maka di sini X dikali ini 2 tambah 3X. 2 ditambah 3X. Sini X dikali 2 tambah 3X. Hasilnya adalah 2X ditambah 3X kuadrat ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini Bapak ubah aja soalnya.
Kenapa? Karena untuk biar terlihat yang bagaimana sih cara mencari U terhadap basis B-nya gitu. Nah, oke, sekarang nih kita rubah. Mohon maaf ya Bapak sebelumnya ya. Nah, tadi 1 tambah X Bapak ubah ini jadi 2 tambah 3X. Nah, ini kalau kalian skip nanti akan bingung. Kalau kalian nonton di YouTube-nya di skip akan bingung. Lebih baik jangan di skip dulu. Mengalir aja ya. Nah, seperti itu. Maka di sini 2 ditambah 3X. 3X tambah C3 kali X kuadrat. Nah, dari sini kita dapat bahwa ya kita ambil di sini ya yang sesuai 1 dengan 2 ini berarti yang tidak ada X-nya dan yang tidak ada X-nya. Berarti di sini C1 sama dengan 2 ya. 1C1 kan sama dengan 2 ya. Nah, di sini, kemudian C2X sama dengan 3X. Berarti C2X sama dengan 3X. Nah, dari sini kita ambil, kita hilangkan X-nya. C2 sama dengan 3. Nah, C3-nya 0 ya, karena tidak ada. Nah, dari sini kita dapat U dalam basis B itu adalah 2,3,0 ya. Nah, setelah kita ketemu U dalam basis B, nah berikutnya kita kalikan dia dengan ini ya, T B aksen B. Nah, kita kalikan T B aksen B adalah 0100, 0010, 0001 ya. Nah, ini kita kalikan sehingga di sini T-nya tadi, T dari B aksen, B itu adalah 0010, bukan 01, apa sih? Sorry. Lupa nih. Oh, sorry, 0100 ya. Nah, inilah. Jadi 0100, 0100, 0010, 0001 ya. Nah, kemudian ini kita kalikan. Nah, ini kita kalikan berarti T B aksen, B kita kali dengan UB. Nah, ini hasilnya adalah TU tapi dia dalam basis B aksen ya. Nah, sehingga di sini ini kalau kita kalikan 0100, 0010, 0001 kita kalikan dengan 230. Nah, dia hasilnya adalah 0 kali 2 0, 0 kali 3 0 tambah 0, 0 kali 0 0 ya. Terus ini ke bawah. 1 kali 2 2 tambah 0 kali 3 0 tambah 0 kali 0 0. 0 kali 2 0 tambah 1 kali 3 3 tambah 0 kali 0 0. 0 kali 2 0 tambah 0 kali 3 0 tambah 1 kali 0 0 ya. Hah? Ya betul. Nah, dari sini akan kita dapat ini adalah 0 2 3 0 sehingga TU dalam basis B aksen. Nah, jadi TU dalam basis B aksen itu adalah 0 2 3 0. Nah, bagaimana kita mencari TU-nya? Nah, TU-nya kan masih dalam basis B aksen. Nah, TU ini adalah C1 dikali V1 ditambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3 tambah C4 kali V4. Jadi kembali lagi ke yang definisi awal yang untuk menentukan TU berdasarkan basis B aksennya ya. Seperti itu. Nah, kemudian maka di sini C1-nya kita masukkan. Nah, C1-nya kita masukkan dan C dan V-nya kita masukkan ya. Nah, berarti 0 kali V1-nya tadi 1 tambah C2-nya 2 kali V2-nya tadi X tambah C3-nya 3 kali V3-nya tadi X kuadrat tambah C4-nya 0 dikali V4-nya tadi X pangkat 3 ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa TU-nya adalah 0 kali 1 0 ya, berarti sini 2X tambah 3X kuadrat. 0 kali 3 0. Nah, seperti itu. Sebentar.
Oke, nah gitu ya. Jadi di sini kita dapat, nah TU-nya sama ya, mau menggunakan rumus maupun kita menggunakan perkalian dengan matriks transformasi linear yang kita dapat. Nah, seperti ini hasilnya tetap sama-sama 2x plus 3x kuadrat. Nah, seperti itu ya. Itu tadi contoh mengenai matriks transformasi linear umum. Nah, yang ditransformasikan itu bukan lagi merupakan vektor pada ruang berdimensi n, akan tetapi sudah pada polinomial. Nah, di sini ada contoh juga. Nah, ini sekarang bagaimana kalau itu kita mempunyai transformasi linear. Nah, tapi ini pada ruang berdimensi n dengan disertai basis. Nah, jadi kalau yang tadi kan, kalau yang biasanya kita kalau untuk matriks transformasi linear yang seperti ini, untuk transformasi linear dari ruang 2 ke ruang 3, dari Rn ke Rm seperti ini yang biasa, matriks transformasinya kan kita tinggal ngambil ininya aja ya, koefisiennya aja. Jadi diambil 1, ini 2. Karena negatif X1 berarti sini negatif 1, kemudian X2 yang tidak ada berarti 0. 0 ya, 0, 0. Nah, ini adalah matriks transformasi linear yang kalau basisnya tuh tidak, ini basisnya basis basis standar. Yang basisnya itu adalah 1,0, 0,1, kemudian basis di V-nya adalah 1,0,0, nah 0,1,0 dan 0,0,1. Nah, sedangkan nanti di contoh ini nanti kita tidak menggunakan basis tersebut. Nah, jadi ini kan kalau matriks ini dengan basis standarnya ini. Nah, ini B-nya, ini B aksennya. Nah, sedangkan nanti pada kasus kali ini untuk matriks transformasi linearnya kita punya basis terbaru. Nah, jadi kita punya suatu basis di mana nanti ini akan kita dapatkan, kita mencari matriks transformasi linearnya dengan basisnya ada U1 dan U2 untuk B, kemudian untuk B aksennya ada V1, V2 dan V3 seperti itu. Nah, jadi di sini akan kita coba untuk mencari matriks transformasi linear yang dari suatu rumus transformasi, di mana suatu rumus transformasi ini dikenakan basis B dan B aksen seperti itu ya. Bentar. Nah, ini kita coba cari matriks transformasi linear umumnya yang berkenaan dengan basis B dan B aksen ya. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi. Yang pertama, nah ini untuk mencari matriks transformasi linear, langkah pertama itu kita transformasikan dulu U1 dan U2-nya ya dengan rumus transformasi linear. Nah, jadi TU1, nah ini adalah T dari 1,3. Nah, ini kan T1 X1 tambah 2X2 ya, berarti 1 ditambah 2 kali 3. Kemudian ini untuk komponen keduanya min X1 berarti min 1, 1,3. Kemudian yang terakhir adalah 0. Karena hasilnya adalah 1 tambah 6, 7, min 1, 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk TU2-nya, nah TU2-nya berarti adalah T dari min 2,4. Nah, ini adalah min 2 ditambah 2 kali 4. Negatif dari min 2. Kemudian sini 0 ya. Nah, 4 kali 2, 8. 8 kurang 2, 6. Min plus 2, 0. Nah, kita sudah ketemu TU1 dan TU2-nya. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan nyatakan TU1 dan TU2 ini dalam basis B aksen ya. Nah, dalam basis V1, V2, V3. Oke. Nah, ya. Oke. Ini tadi TU1 itu sama dengan C1V1 tambah C2V2 tambah
C3V3 karena tadi V1, V2, V3-nya itu ya karena tadi ada R3 dan ada 3 basis untuk B aksennya ada V1, V2, V3. Nah, ini TU1-nya 7-10. 7-10. Nah, C1 dikali basis V1-nya 111. Basis V2-nya 220. Nah, ini kita tidak perlu lagi ya menunjukkan dia bentuk basis atau tidak karena dia sudah dinyatakan sebagai basis berarti dia sudah pasti basis. Nah, maka kita tinggal langsung mengerjakan ini saja. V3-nya 300 ya. Nah, kemudian ini ya sama seperti yang pernah kita lakukan kemarin. Nah, ini langsung bisa kita cari C1, C2, C3-nya dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk matriks. Nah, matriksnya nanti ini kita kumpulkan dalam bentuk matriks seperti ini 1 1 1 2 2 0 3 0 0 ya. Nah, seperti ini. Dikali C1, C2, C3. Nah, yang kita cari nanti adalah C1, C2, C3-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita mencarinya menggunakan operasi baris elementer. Nah, jadi di sini operasi baris elementernya ya. Nah, seperti ini. Masih ingat ya. Nah, terus kita apakan? Ya, pertama kita lakukan perpindahan dulu. Nah, baris pertama kita pindah dengan baris ketiga ya. Ini kita operasi baris elementer untuk mencari nilai C1, C2, C3. Berarti B1 dengan B3 ditukar. Di sini hasilnya adalah 100. Sini jadi 0. Kemudian 120 min 1 1237 ya. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Nah, kita hilangkan satu di sini dan satu di sini. Maka di sini adalah B2 tambah B1 kali min 1 terus B3 tambah B1 kali min 1 ya. Nah, maka B1-nya tetap 1 kali min 1 tambah 1 0. Nah, 0 kali ini tidak ada perubahan, tab 2 0 kali min 1 0 kali min 1 0 tambah 0 0 0 kali min 1 0 tambah min 1 min 1. Kemudian di baris ketiga 1 kali min 1 min 1 tambah 1 0 0 kali min 1 0 tambah 2 2 0 kali min 1 0 tambah 3 3. Kemudian di sini 0 kali min 1 0 tambah 7 7 ya. Nah, seperti itu. Dan kita nyatakan ini sebagai satu utama. Maka sini akan menjadi B2 dikali 1/2 ya. Sehingga didapat 1 0 0 0 0 1 0. Nah, min 1 bagi 2 nih min 1/2. Nah, ini 0 2 3 7. Kemudian kita nyatakan ini menjadi ini kita buat menjadi 0 ya. Nah, ini adalah B3 tambah B2 kali min 2. Ini B1-nya. B2-nya tetap juga tidak perubahan. Yang berubah hanya B3 ya. Nah, 0 kali min 2 0 tambah 0 0. 1 kali min 2 tambah 2 0. 0 kali min 2 0 tambah 3 3. Min setengah kali min 2. Nah, itu adalah 2 ya kalau nggak salah ya. Min setengah kali min 2 1 ya. Nah, ini Bapak ingatnya. Ya, 1 tambah 7 jadi 8. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita cari untuk mendapatkan ini kan 3 ya, supaya jadi 1. Ini angka terakhir. B3 dikali 1/3. Kali dapat 1 0 0 0 0 1 0 min setengah 0 0 1 ini 8/3. Nah, dari sini kita dapat berarti TU1
TU1 dalam basis B aksen. Nah, itu adalah 0, min 1/2 dan 8/3. Nah, berikutnya akan kita cari lagi TU2 dalam basis B aksen. Nah, ini Bapak tadi tidak sekalian ya, seharusnya sekalian bisa. Ini kalau ini kan jadinya ya kita double pengerjaan. Tapi nanti ini akan sama aja, mengalaminya sama. Kita cari TU2 dalam basis B aksen. Nah, TU2 itu adalah C1V1 tambah C2V2 tambah C3V3. TU2-nya adalah 620 ya. 620. Ini C1 kali ya 111 tambah C2 kali 220 tambah C3 kali 300. Seharusnya bisa langsung ya, ini langsung dikerjakan yang di sebelah sini langsung diletakkan 620. Tadi Bapak ingin mencontohkan aja, tapi nanti kalau kalian kerjakan secara langsung habis jumlah 10 sebelahnya pakai 620 terus dicari TU2-nya langsung boleh, bisa juga seperti itu. Mencari TU2 B aksennya langsung bisa, boleh seperti itu ya. Ini kebetulan Bapak ya bukan sih. Tidak efektif ya. Nah, ini nanti sama aja semuanya. Nah, ini B1 dulu tukar dengan B3, maka hasilnya jadi 100 0. Kemudian di sini 120 2 1 2 3 6. Nah, kemudian operasinya lagi sama, bikin jadi 0. B2 tambah B1 kali min 1, kemudian B3 tambah B1 kali min 1. Nah, maka di sini kita dapat 100. Nah, ini pasti akan sama, jadi sini pasti 020 023. Nah, yang hanya berubah tuh di sini aja. Ini juga tidak ada perubahan ya. Nah, karena kan asal dari 0 kali min 1, 0 tambah 2 ya tetap 2, 0 kali min 1 0 tambah 6 ya tetap 6 ya. Nah, kemudian ini B2 kali setengah. Nah, ini B2 kali setengah, maka hasilnya adalah 100. Sini 0, kemudian sini 010. Sini 1. Nah, ini tetap 0236. Kemudian tadi ini B3 tambah B2 kali min setengah ya. Nah, kali min 2. B3 tambah B2 kali min 2. Maka di sini ini tetap, ini sesuai yang di sini. 100 010 003. Nah, kemudian yang di sini ini 0 tetap 1 kali min 2 tambah 6 tetap ya. 1 kali min 2 tambah 6 jadi 4 ya. Nah, 4 seperti ini. Kemudian yang terakhir B3 dikali 1/3 ya. Nah, ini hasilnya adalah 100 010 001. Di sini 0, 1, di sini adalah 4/3. Nah, kita dapat TU2 dengan basis B aksen itu adalah 0 min setengah, berapa nih? 0, 1, 4/3 ya. Ini 0, ini 4/3 ya, kan dibagi 3. Nah, ini 0, 1, 4/3 ya. Nah, sehingga nanti untuk matriksnya matriks T B aksen B yang berkenaan dengan B aksen itu adalah TU1 B aksen. Nah, di sini TU2 B aksen. Maka hasilnya adalah 0 min setengah 8/3. Nah, 0 min setengah 8/3. Nah, satunya lagi 0, 1, 4/3 ya. Nah, seperti itu tuh bagaimana cara kita mencari matriks transformasi linear dengan berkenan dengan basis B aksen. Nah, seperti itu ya. Nah, udah dapat. Jadi matriksnya jadi matriks
matriks transformasi linier dengan basis B Bergson adalah ini boleh pakai ini, boleh pakai A, boleh juga. B 00 min setengah 1 8/3 4/3 ya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu adalah satu contoh bagaimana kita mencari matriks transformasi linier tapi dari suatu transformasi ruang berdimensi n. Nah, kalau contoh pertama itu dari suatu ruang polinomial. Nah, ini kalau contoh kedua dari suatu transformasi ruang berdimensi n ke ruang berdimensi m, seperti itu ya. Nah, berikutnya ini ada satu contoh lagi. Nah, ini contohnya sekarang bagaimana kalau bukan suatu transformasi linear tapi operator linear. Jadi dia memetakan suatu ruang. Nah, ini kebetulan ruang berdimensi n berdimensi 2 ke ruang berdimensi 2. Nah, untuk kasus contoh ini nanti dia adalah basisnya hanya satu, yaitu U1 U2. Jadi nanti kalau yang awalnya kan ada B dengan B aksen. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti berubah B aksennya menjadi B. Jadi untuk kasus operator linier nanti basisnya adalah B ke B seperti ini ya. Nah, B ke B seperti ini. Jadi nanti kita mencari T-nya. Nah, betul bukan lagi T B aksen, B. Nah, itu untuk transformasi linier biasa. Ini untuk transformasi linier biasa. Bentar ya, udah aktif belum? Nah, itu untuk transformasi linier biasa. Nah, kalau khusus untuk operator linier nanti bentuk matriksnya seperti ini, TB saja ya. Nah, karena baik basis untuk V maupun basis untuk W itu dia sama. Nah, seperti itu. Ini untuk operator linier. Operator linier. Nah, seperti itu ya. Jadi penulisannya nanti TB seperti itu, tidak ada lagi B aksen tidak ada. Langsung TB. Linear. Oke, pertama adalah kita cari dulu sama caranya ya, kita cari dulu ini ke dalam kita transformasikan dulu ini menggunakan rumus transformasi. Nah, ini kalau kita mencarinya T1,1. Nah, ini hasilnya adalah 1 kurang 1 dan 1 tambah 1 ya. Nah, 1 kurang 1 ini 0, 1 tambah 1 2. Nah, kita sesuaikan sama sama rumus transformasinya. Nah, kemudian T min 1,0 ini adalah min 1 tambah 0 dan min 1 kurang 0 dan min 1 tambah 0. Ya, hasilnya adalah min 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk anunya ya, TU1 dan TU2. Sekarang akan kita cari TU1 dalam basis B dan TU2 dalam basis B. Jadi ini ya dia balik-balik ke basis B juga ya. Oke. Nah, kita cari TU1 dalam basis B. Nah, TU1 dalam basis B kan berarti C1 kali V1 tambah C2 kali V2. Kenapa? Karena di basis B itu hanya ada 2 vektor. Nah, yaitu ini U ya, sorry. Nah, ada C1 kali maaf ya. Nah, C1 kali U1 dan C2 kali U2. Nah, kenapa? Karena di dalam basis B tadi hanya ada 2 vektor, yaitu vektor U1 dan vektor U2. Nah, kemudian kita masukkan U1-nya 1 1, U2-nya itu min 1 0 ya. Ya, oke. Oke, di sini 1 1 ditambah C2 kali min 1 0. Nah, jadi TU1-nya, nah ini Bapak akan kasih contoh biar yang cepat. Nah, ini 02 ya. Ini 02. Nah, kemudian TU2-nya. Nah, jadi kalau ini kan biar cepat sekalian aja langsung. Jadi nanti
operasi baris elementernya satu kali aja yang kita lakukan, tidak dua kali seperti contoh yang tadi, itu agak ribet ya, agak memakan waktu juga ya. C1-nya itu ini tadi min 1 ya. Satunya 1 1, C2-nya min 1 0 ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita cari C1 dan C2-nya pada masing-masing untuk TU1 dan TU2. Nah, caranya kita lakukan operasi baris elementer. Nah, Bapak akan langsung membuat ini boleh deh. Ini jadi 1 1 min 1 0. C1 C2 2. Dan di sini min 1 min 1 1 1 min 1 0 1 C2 ya. Nah, kemudian operasi baris elementernya ini bisa kita gabung jadi seperti ini 1 1 min 1 0. Nah, ada 2, ada 0 2 dan ada min 1 min 1. Nah, seperti ini. Jadi biar cepat. Kemudian nih untuk ya kita lakukan operasi baris elementer lagi untuk mencari nilai C1 dan C2-nya. Nah, ini kita lakukan. Maka di sini 1 0. Kita balik ya. Ini B2 tukar dengan B1 ya. Di sini 2 min 1. Di sini 1 min 1 0 min 1 ya, ini kita tukar yang bawah ke atas ke bawah. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer B2 ditambah ini kita buat jadi 0. Nah, ini B2 tambah B1 kali min 1. Pada sini 1 0, 2 min 1 dia tetap. Nah, 1 kali min 1 tambah 1 0, 0 kali min 1 0 tambah min 1 min 1. 2 kali min 1 min 2 tambah 0 min 2. Min 1 kali min 1 1 kurang 1 0 seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita buat lagi menjadi 1. Nah, ini langsung aja. Nah, ini langsung aja B2 dikali negatif 1 ya. Nah, sini B1-nya tidak berubah. Nah, ini kan 0 kali min 1 0, min 1 kali min 1 1, nah, min 2 kali min 1 2, 0 kali min 1 0. Sehingga kita dapat di sini T ini yang di depan tadi ya. Jadi kita dapat di sini TU1 B. Nah, ini kan nggak ada B ya, tapi sudah nggak ada B aksen ya, tapi dalam B. Nah, jadi TU1 dalam B itu adalah 22. Kemudian TU2 dalam B itu adalah min 1 0. Nah, seperti itu. Sehingga nanti matriks transformasinya T yang berkenaan dengan basis B atau A di sini. Boleh juga A atau matriks transformasi T yang berkenaan dengan basis B ini adalah TU1B dan TU2B ya. Nah, untuk kasus operator ini ya. Nah, ini adalah 22 dan min 1 0. Nah, ini adalah matriks transformasi yang baru yang sesuai dengan basis B. Kalau yang ini, nah ini kan matriks transformasinya juga sebenarnya bisa dibuat ya. Matriks transformasinya adalah 1 min 1 1 1. Nah, ini adalah matriks transformasi untuk basis 1,0 dan 0,1. Nah, sedangkan untuk basis yang 1,1 dan min 1,0 matriks transformasinya adalah 2 min 1 2 0 seperti ini. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana cara kita mencari matriks transformasi linear umum yang berkenaan dengan dua buah basis, yaitu basis pada V dan basis pada W. Untuk contoh pertama tadi itu adalah basis pada ini yang contoh pertama agak ya. Ini yang contoh pertama ini. Nah, ini basis B dan B aksen. Ini transformasi yang mentransformasikan polinomial berderajat 2 ke polinomial berderajat 3. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nah yang ini contoh yang kedua, ini adalah transformasi linear yang umum ya, tapi ini pada ruang berdimensi n ke ruang berdimensi m. Nah, tapi dia dikenakan basis juga, ada basis B dan B aksen seperti itu ya. Kalau yang dulu-dulu itu transformasinya tidak berdasarkan basis ini, tapi basis yang standar yang ini ya.
Itu 0, 0, 1, 0, 1. Nah, sedangkan ini nanti pada kasus matriks transformasi linear umum, nah dia didasarkan pada suatu basis tertentu ya. Kemudian di contoh yang ketiga, nah itu yang kalau dia merupakan suatu operator linier. Operator linier di sini artinya dia mentransformasikan suatu ruang ke ruang itu sendiri ya. Nah, jadi di sini karena ruangnya sama maka basisnya juga sama, jadi tidak ada Bayesian, hanya ada satu basis B aja. Nah, inilah contohnya kita membahas bagaimana kita mencari matriks transformasi linier umum dengan transformasinya berupa suatu operator linier sehingga basisnya hanya ada satu basis B aja. Nah, seperti itu ya. Itu adalah penjelasan mengenai bagaimana cara kita mencari matriks transformasi linier umum. Nah, berikutnya ini. Nah, ini kenapa kok matriks transformasi linear ini penting? Nah, jadi matriks transformasi linear ini penting sebenarnya kita yang pertama ini alasannya ini. Jadi untuk suatu matriks transformasi linear kita tidak harus mencari tidak harus melakukan direct komputasi atau langsung tidak harus melakukannya dengan cara yang satu langkah tadi dengan transformasi biasa dengan rumus transformasi, tapi kita bisa menemukan suatu matriks transformasi linier yang akan memetakan X yang sudah dalam basis B ke hasilnya yaitu TX dalam basis B aksen. Nah, sebenarnya mengapa matriks ini transformasi linier umum ini penting? Alasan utamanya adalah karena dengan kita bisa menemukan matriks transformasi linier, suatu transformasi yang hanya rumusnya saja, nah kita bisa menyatakan kita akan mudah untuk menghitung komposisinya. Nah, komposisi ya, nanti akan dibahas habis ini. Komposisi transformasinya T1 bundaran T2. Nah, ya ada T1 bundaran T2 atau T2 bundaran T1. Yang kedua, kita juga akan mudah untuk mencari inverse-nya. Nah, kita akan mudah untuk mencari inverse-nya. Apa itu inverse? Ya, inverse berarti T1 inverse ya. Nah, kalau kita bisa mencari matriks, kalau kita bisa mencari transformasi ini dalam bentuk matriks, nah maka akan mudah untuk mencari inverse-nya. Yaitu kita tinggal mencari inverse dari matriks tersebut. Nah, kemudian juga mudah untuk menentukan sifat one-to-one-nya. Jadi, mudah untuk menentukan mencari kernel dan range-nya ya. Nah, mencari kernel dan range-nya. Nah, jadi mengapa matriks transformasi itu penting? Karena ada tiga hal ini, mencari kernel dan range-nya. Nah, yang terakhir nanti yang berkaitan sama subbab berikutnya. Nah, mengapa penting? Karena kita bisa menemukan suatu keserupaan. Nah, jadi kita bisa mencari suatu transformasi linier yang lebih sederhana ya. Nah, transformasi linier yang lebih sederhana. Nah, menggunakan diagonalisasi. Nah, jadi kita bisa mencari suatu transformasi linier yang lebih sederhana. Nah, menggunakan diagonalisasi ya yang ada pada nilai eigen. Nah, jadi kan kalau ada suatu matriks, nanti matriksnya itu ternyata dalam bentuk matriks persegi, kan bisa kita cari nilai eigennya tuh. Nah, nilai eigennya nanti bisa kita gunakan untuk melakukan diagonalisasi dan kita mendapatkan suatu matriks transformasi linier yang lebih sederhana dibanding matriks transformasi linier awal. Jadi ada 4 alasan sebenarnya kenapa matriks transformasi linier itu penting. Yang pertama, kita lebih mudah untuk melakukan komposisinya. Ya, komposisi dua buah matriks, dua buah transformasi. Sebentar, nah ini udah mau update. Yang kedua, nah kita mudah juga untuk mencari inverse transformasinya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mudah juga untuk mencari kernel dan range-nya dan menentukan one-to-one-nya, sifat one-to-one-nya kalau kita bisa mencari matriks transformasi linearnya. Nah, yang terakhir, kita jadi lebih mudah untuk mencari transformasi linear yang lebih sederhana ya. Nah, jadi lebih mudah untuk mencari transformasi linear yang lebih sederhana yang berkaitan nanti dengan diagonalisasi. Nah, diagonalisasi nanti berkaitan lagi sama nilai eigen. Jadi mungkin nanti satu soal itu bisa beruntun sampai 4 soal ya, seperti itu ya. Nah, bisa ada banyak pecahannya. Oke. Nah, berikutnya sesuai dari Bapak tadi, ini ada matriks
komposisi dan matriks transformasi linear. Nah, untuk matriks komposisi, jika T1 U ke V dan T2 V ke W adalah transformasi linear, dan jika B double aksen dan B aksen masing-masing basis untuk U, V, dan W. Nah, jadi ini di sini ini ada B double aksen dan B aksen ya. Nah, jadi U itu basisnya adalah B. Nah, ini B. Kemudian V ini basisnya B double aksen. V di sini B double aksen. Kemudian W di sini adalah sorry ini enggak kelihatan ya. Nah, ini basisnya adalah B aksen. Nah, nanti untuk melakukan mencari komposisi transformasinya, nah kita bisa menggunakan mencari matriks menggunakan matriks transformasi linear umum. Jadi bisa dicari T2 B aksen B double aksen, kemudian dikali T1 B double aksen B, seperti itu ya. Jadi ini dicari, jadi T1 dicari matriks transformasinya, kemudian T2 dicari matriks transformasinya. Nah, jadi nanti T2 Nah, jadi nanti T2 bundaran T1 itu adalah tinggal kita kalikan T matriksnya. Nah, itu adalah T2 dikali T1. Nah, matriks T2 kali T1, seperti itu cara mencari matriks komposisi dan matriks komposisi transformasi. Nah, Bapak di sini tidak akan mencontohkan karena nanti untuk melakukan komposisinya ini tinggal kalian kalikan saja masing-masing matriksnya, matriks yang transformasi linear yang untuk transformasi kedua dikalikan dengan matriks transformasinya untuk transformasi yang pertama, seperti itu. Jadi cukup seperti itu ya. Kalau T2 bundaran T1. Kalau T1 bundaran T2, kalau T1 bundaran T2 ini nanti tinggal ya matriks T1 dikalikan matriks T2, seperti itu aja. Jadi akan lebih mudah karena kita tinggal melakukan mengalihkan dua buah matriks, seperti itu aja ya untuk komposisi transformasi. Nah, untuk inverse-nya ini ya sama, kita kemarin sudah ada mencari inverse-nya ya. Jadi mencari inverse transformasinya yaitu dengan cara mencari T inverse. Ya, jadi kalau kita nanti sudah ketemu TB, nah ini harus dalam suatu operator linear. Nah, jadi TB, kita sudah ketemu TB, nah kemudian TB ini kita cari transformasi A-nya, inverse-nya. Nah, jadi kita cari untuk mencari inverse, artinya transformasi ini sudah di sini ya. Transformasi inverse, nah dari suatu matriks transformasi linear ya tinggal matriks transformasi linearnya kita inverskan, seperti itu. Di sini Bapak tidak akan mencontohkan karena contohnya ini sama seperti yang sudah kita bahas di subbab sebelumnya. Jadi Bapak tidak akan mencontohkan di sini. Bapak hanya akan membahas sampai di sini saja. Nah, sehingga ini adalah bagaimana caranya kita mencari bagaimana caranya kita mencari matriks komposisi atau mencari komposisi transformasi menggunakan matriks transformasi linear umum, dan bagaimana caranya kita mencari transformasi inverse dalam bentuk matriks menggunakan matriks transformasi linear umum, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Berikutnya kita akan bahas tentang materi terakhir dari aljabar linear di bab 8 ini mengenai keserupaan. Oke, salah hilang mohon maaf. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.